Tahu nggak cara memuliakan jiwa? Sudah tahu. Cara memuliakan jiwa berarti menerima semua kontradiksi yang sedang dihadapi sebagai kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh jiwa saat ini. Dan kalau kita bisa menerima semua kontradiksi tanpa syarat, berarti kita sedang memuliakan jiwa kita. Masih ingat ya pelajaran saya sebelumnya? Ada 3 cara kan menyucikan jiwa. 1, ayo yang pintar. Katanya sudah nonton YouTube. 1, berhenti serakah kepada apa yang kita ingin. Masa udah diulang-ulang. 2, berhenti menolak semua yang tidak kita ingin. Yang ketiga, menghadirkan cahaya batin yang menyinari batin kita. Jadi kalau kita bisa melakukan yang 3, ulangi. 1 apa? Belajar melepaskan atau belajar untuk menghentikan keserakahan kepada yang kita ingin. Udah bisa nggak belum? Kalau belum bisa, berarti jiwa kita tidak akan pernah bersih. Karena syarat untuk membersihkan jiwa adalah belajar untuk menghentikan keserakahan kepada yang kita ingin. Kan kalau kita punya keinginan, tercapai ini, pengen itu. Tercapai itu, pengen itu lagi. Tercapai itu, pengen itu. Kan nggak ada habisnya. Yang habis itu umur. Keinginan tidak pernah habis. Nah, siapa yang bisa melepaskan diri dari keserakahan pada yang dia ingin, maka di situ dia sudah memasuki 1/3 dari kesucian jiwa. Yang kedua, dia belajar untuk menerima semua hal yang tidak dia ingin dalam kehidupannya apa adanya. Itu 1/3 lagi. Dan yang ketiganya adalah menghadirkan nutrisi bagi jiwa. Oke, jiwa itu aslinya materi apa cahaya? Cahaya. Kalau jiwa itu aslinya cahaya, berarti nutrisi bagi jiwa apa? Cahaya. Maka di Quran Allah mengatakan, ya, yahdillahu linurihi mayyasa. Aku akan menunjukkan pada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Siapa akan dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak. Yang punya kehendak untuk menggapai cahayanya. Nah, dalam bahasa hari ini saya beri judul cara menggapai hidangan langit. Ini baru masuk judul nih. Makanya ada ajaran leluhur kita yang sangat bagus. Ya, saya tidak akan menyebut ini dari tradisi mana, tapi saya sangat kagum dengan ajaran ini. Yang pertama, ya, ajaran ini mengatakan, sentuhlah matamu dengan lembut selembut bulu ayam. Ngerti apa tidak? Ulangi. Sentuhlah matamu dengan lembut selembut bulu ayam. Kalau ngerti, nggak akan saya jelaskan. Ya gitu, bagus. Kalau nggak ngerti bilang belum. Ya, oke. Ini adalah ajaran kebahagiaan leluhur kita sebetulnya. Sentuhlah matamu dengan lembut selembut bulu ayam. Maksudnya, jadikan sudut pandangmu menjadi lembut. Dan kapan sudut pandang kita lembut? Saat kita memiliki pengetahuan yang luas. Karena orang yang luas, pengetahuannya pasti luwes. Perlu contoh? Perlu contoh. Jadi orang yang sudah luas pengetahuannya, misalnya yang tadi, dia sadar bahwa jiwa datang ke dunia ini dalam rangka belajar, meningkatkan kualitas jiwa supaya jiwa kembali ke fitrahnya. Dan untuk mengembalikan jiwa ke fitrahnya, disediakanlah berbagai macam kebutuhan jiwa. Apa yang disediakan di sini? Semua kontradiksi. Misalnya, ada yang tidak disukai nggak dari pasangan kita? Ada apa banyak? Nah, yang tidak disukai di pasangan kita itu sebetulnya itu adalah kebutuhan bagi jiwa. Memang jiwa kita di kehidupan yang sekarang butuh itu. Butuh ketidaksabaran, butuh kekerasan. Kenapa? Karena jiwa ini sedang dinaikkan untuk menjadi sabar dan lembut. Kalau kita punya sudut pandang seperti itu terhadap kehidupan, lembut nggak kehidupan kita? Karena semua neraka yang dibangun oleh kita berasal dari kesalahan memandang sesuatu. Jadi yang disebut dengan neraka itu sebetulnya aslinya adalah gagal melihat sesuatu dengan sudut pandang yang positif.
Orang yang selalu negatif pikirannya, jangankan yang negatif, yang positif pun bagi dia akan menjadi negatif. Clear sampai sini? Oke, jadi apa pesan pertama? Sentuhlah matamu dengan lembut, selembut bulu ayam. Coba, pernah nggak melihat orang yang tatapan matanya itu lembut? Belum bicara saja, dia sudah surti, ngerti kebutuhan kita. Pernah nggak lihat gitu? Pernah ya? Seneng nggak lihat ketemu orang seperti itu? Dedein. Betul nggak? Satu lagi, pernah nggak melihat orang yang matanya itu penuh curiga? Pernah nggak? Nah, yang penuh curiga ini karena dia itu sudut pandangnya terhadap orang jelek dan menganggap semua orang itu berbahaya bagi dirinya, padahal yang paling berbahaya bagi dirinya adalah dirinya sendiri, sehingga sudut pandangnya itu tidak lembut. Jadi sebetulnya pepatah yang pertama ini kalau diimplementasikan dalam hidup luar biasa, karena orang yang bisa memandang segala sesuatu dengan lembut, maka disitulah sumber berkah akan mengalir. Coba orang yang penuh curiga, diajak bisnis langsung bawa rek nipu ke saya. Bisa nggak dia punya perusahaan? Nggak akan punya. Diajak dagang, hoream, sieun rugi. Bakal jadi pedagang yang sukses nggak? Nggak. Diajak ngaji, bisnis sesat. Coba. Nah, orang yang sudut pandangnya seperti itu, ajakan apapun pada dia tidak akan membuat dia jadi berubah. Jadi, sentuhlah matamu dengan lembut, selembut bulu ayam, artinya perbaiki sudut pandangmu selembut-lembutnya sampai kau tidak lagi melihat di luar dirimu ada yang berbahaya. Karena yang berbahaya itu justru penolakan kita sendiri. Ya. Hari ini saya dapat pelajaran banyak. Pagi-pagi saya sudah dijemput oleh sahabat kita ke suatu tempat di sana yang bisa mengubah sampah jadi emas. Bagaimana rongsokan diubah menjadi emas? Tentu saja bukan rongsokan dicetak jadi emas. Rongsokannya diolah jadi uang. Uangnya bisa beli emas. Itu. Ya toh? Tepuk tangan dulu dong. Yang terpikir oleh saya, orang bisa punya perusahaan seperti ini itu karena sudut pandangnya sudah bagus. Dia matanya sudah lembut. Bayangkan ya, orang yang lembut itu sampah saja dirubah menjadi logam mulia. Makanya emas itu kan disebut logam mulia. Betul nggak? Kenapa pakai mulia? Karena mahal. Karena nilainya yang tinggi. Sesuatu yang nilainya rendah diubah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Itu dilihat oleh orang yang sudut pandangnya positif. Kalau kira-kira kalau saya tes sekarang, mata kita sudah lembut belum? Sebenarnya saya malas nanya ini. Malas ya, karena saya sudah tahu sebetulnya. Cuma saya ingin tahu kejujurannya aja. Nah, lihat saya. Sesuatu yang lembut itu cirinya sederhana. Tidak bisa dilukai. Tuh, coba pisau belati setajam apapun, kalau ditancapkan pada air, begitu diambil lagi, tidak berbekas. Jadi sesuatu yang lembut itu, apapun yang dilihat, tidak mengubah dirinya. Hampir tidak ada bekasnya. Bahkan disakiti orang berulang kali pun, gak ada bekasnya. Tetap aja dia sebagai penyayang. Dijatuhkan berulang kali oleh orang lain, tetap dia di posisi itu. Nah, berdasarkan kata-kata saya ini, kita kan bisa tahu selembut apa saya. Melihat sesuatu yang tidak disukai, langsung marah. Melihat sesuatu yang tidak disukai, langsung bereaksi. Berubah langsung diri kita, kepribadian kita, tepat saat melihat situasi di luar diri kita yang berbeda dengan keinginan kita. Itu artinya kita belum memiliki mata yang lembut. Nah, orang yang matanya belum lembut, jelas akibat yang paling besarnya, dia belum bisa senyum dengan matanya. Dan senyum dengan mata itu yang paling sulit, hadirin. Senyum dengan mulut itu masih
gampang. Bisa diatur sesimetri mungkin. 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan. Itu senyum dengan mulut. Mulut itu masih bisa berpura-pura. Berpura-pura bahagia, berpura-pura menyenangkan, itu mulut. Tapi mata tidak bisa berbohong. Jadi harusnya sudah belajar spiritual bertahun-tahun, senyumnya itu sudah berubah, bukan hanya di mulut saja. Senyumnya itu sudah double. Mulut plus mata. Coba lihat, orang yang ikhlas itu, senyum di mulutnya dengan senyum di matanya itu menguatkan. Pernah nggak lihat orang berpura-pura senyum? Jelek kan? Jelek. Bukan sekedar tidak simetri, energinya tuh nggak enak. Karena semua kepura-puraan tuh nggak enak. Nah, lihat saya. Bermula dari kelembutan mata. Nah, kelembutan mata nanti akan masuk ke kelembutan hati. Yang sudah lembut segalanya, sulit untuk terluka. Ya, yang masih konflik, parasea kene, resep kasih ye, tersep kasih itu, masih ada masalah. Artinya belum kemana-mana tuh belajar spiritual. Paham ya? 2, ini ajaran leluhur yang kedua. Lampaui langit, lihatlah langit melampaui awan. Lihatlah langit melampaui awan. Perlu saya jelaskan apa tidak? Sekali-kali nggak perlu gitu. Ngerjain orang tuh seneng. Lihatlah langit melampaui awan. Perhatikan, sekarang bisa nggak kita melihat langit sekarang? Bisa? Sekarang nih, coba lihat keluar. Agak sulit ya? Kenapa? Karena awannya menutupi langit. Tapi pesannya tadi, lihatlah langit melampaui awan. Kan kalau ada awan, nggak kelihatan dong langit. Gimana caranya kita bisa melihat langit ketika ada awan? 1, sadar bahwa yang sedang saya lihat ini bukan langit, awan. Langit ada di belakang awan. Sukses gak melihat langit? Sukses. Bukan secara fisik begini. Sudut pandang kita yang diubah. Yang saya lihat sekarang bukan langit. Yang saya lihat sekarang adalah awan. Langit ada di belakang awan. Awan cuma 2. Ada awan putih, ada awan yang hitam. Tapi langit cuma 1. Langit biru. Betul nggak? Oke. Jadi ketika melihat sesuatu, sadar bahwa kita bukan awan, tapi kita adalah langit. Awan cuma 2 kan? Putih dan hitam. Yang suka putih hitam, hitam putih, benar salah, baik buruk, siapa? Siapa? Diri sendiri. Jawabnya nggak jelas. Yang suka benar salah, baik buruk, hitam putih, siapa? Pikiranmu. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Jadi kabut itu adalah gambaran tentang pikiran. Makanya kabut cuma 2. Kalau nggak putih, hitam. Itu kabut. Jadi kabut itu sebetulnya gambaran dari pikiran. Kan pikiran kita yang suka hitam putih, benar salah, baik buruk. Kalau kita bisa melampaui dualitas itu, berarti kita sudah bertemu dengan diri sejati kita. Itulah kita sudah sampai ke langit. Dan kita sudah melampaui awan-awan. Kira-kira sudah melampaui belum? Ya, dari dulu kalau ditanya OTW. Masih mending OTW-nya on the way. Iya mah, oh tungguan we. Makanya kita nggak maju-maju, ya, belajar nggak maju-maju, karena kita belajar tidak fokus. Oke, kembali. Jiwa kita ini adalah nur. Tubuh kita ini adalah material, materi. Tubuh kita ini tersusun oleh material yang berasal dari bumi. Betul? Makanya tubuh ini dengan bumi kita yang diinjak-injak ini sama. Unsur-unsur pembentuknya sama. Unsur yang membentuk bumi dengan unsur yang membentuk tubuh ini sama. Unsur yang membentuk tubuh saya dengan unsur yang membentuk daun yang ada di sana itu sama. Karena ini materi, maka kebutuhannya juga cuma materi. Nah, sekarang jiwa kita itu adalah nur.
Jiwa kita adalah cahaya.